Jawa Tengah, yang kami hormati narasumber dari Balai Labkes Mas Magelang, yang kami hormati narasumber dari Balai Labkes Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes atau yang mewakili, yaitu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, yang kami hormati Kepala Labkes Kabupaten atau Kota yang kami undang, yaitu Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Pekalongan atau yang mewakili. Yang kami hormati teman-teman ATLM Puskesmas Kabupaten Brebes. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, Selasa 20 Agustus 2024, kita berkumpul dalam acara pertemuan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan atau Labkesmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Adapun susunan acara pada hari ini akan saya bacakan sebagai berikut, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian doa, sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, kemudian sambutan dan arahan dari tim Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, kemudian materi surveilan berbasis data, kemudian dilanjut dengan surveilan berbasis laboratorium, dan kemudian akan ditutup dengan diskusi. Untuk acara yang pertama, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran acara pada hari ini, mari kita lanjutkan dengan doa. Doa akan dipimpin dan akan dibacakan oleh Saudara Habib. Silakan. Kali ini dimulai. Mari sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dengan namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kami segenap jajaran Labkesmas tingkat 1 se-Kabupaten Brebes dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes berkumpul dan duduk bersama untuk menghadiri acara pembinaan fasilitas pelayanan Labkesmas. Labkesmas yang merupakan amanah dari Kementerian Kesehatan yang merupakan perwujudan transformasi pelayanan kesehatan di bidang laboratorium. Dengan Labkesmas ini diharapkan Labkes tingkat 1 dan 2 dapat lebih optimal dalam upaya deteksi dini, preventif, dan pengendalian penyakit. Ya Allah yang Maha Besar, mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah pula langkah kami hari ini dalam menambah ilmu dan pengetahuan kami di bidang laboratorium, sehingga diharapkan dengan Labkesmas ini dapat membangun kesiapsiagaan lab secara sistemik dalam menghadapi ancaman penyakit dan kejadian luar biasa, serta memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Ya Allah yang Maha Kuasa, semoga acara ini membawa manfaat bagi kami yang hadir di sini dan membawa manfaat pula untuk masyarakat di wilayah kami masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari Dinas Provinsi, ini dari beberapa ya Bu ya, dari Labkesmas Labkes Provinsi, kemudian dari Bapelkes Magelang, Balai Labkes Magelang. Aduh, angel temen ya Bu. Iya, ini pokoknya tim ya Bu ya, tim dari Dinas Provinsi. Kemudian yang saya hormati
tim juga dari Labkesda Kabupaten Brebes, ini ada Mbak Isti dan juga tim yang lain. Kemudian tamu undangan lainnya ya, ini dari Puskesmas ya, wilayah Kabupaten Brebes ada 20 orang. Kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sendiri ada 2 orang. Kemudian dari Labkesda Brebes kurang lebih 10 orang. Kemudian Labkesda Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Pemalang, dan Kabupaten Pekalongan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi ini kita bisa bertemu dalam acara pertemuan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan Labkesmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa peran dari Labkesmas ini memang sangat penting ya dalam meningkatkan kualitas kesehatan ya di masyarakat ya, apalagi sekarang sudah dengan beberapa peningkatan sarana dan prasarana, kemudian SDM ya. Dan dalam hal ini mungkin pertemuan ini lebih menitik beratkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan surveillance di Labkesda ya terutama, dan juga Puskesmas. Nah, ini perlu sekali adanya peningkatan dari mulai kemampuan, kemudian keaktifan ya, dan pengelolaan data mungkin ya Ibu, mungkin masih sangat perlu ditingkatkan. Nah, ini apalagi di Puskesmas ini peran surveillance ini sudah tidak asing lagi ya. Tapi mungkin surveillance di Puskesmas ini masih perlu dioprak-oprak kalau untuk laporan ya. Nah, ini juga saya minta tenaga surveillance di Puskesmas juga lebih aktif lagi. Kebetulan ini yang di sini diundang adalah PJ Laboratorium, betul nggih? Yang di Puskesmas nggih. Nah, ini memang untuk PJ Laboratorium ini memang perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi dengan petugas surveillance di Puskesmas, karena memang ini dua kegiatan dengan 2 petugas yang berbeda. Nah, ini mungkin kedepannya perlu sekali ada pembinaan khusus tenaga surveillance Bu Dani ya, karena yang diundang hari ini kan PJ Laboratorium Masyarakat. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama, tidak hanya ngurusi tentang program ya Mbak Isti ya, tapi juga lebih bisa pelayanan langsung ke masyarakat, dikenal secara luas seperti itu. Saya kira sambutan dari saya tidak panjang lebar. Tim dari Dinas Provinsi, saya mohon izin nanti langsung bergabung dengan tim visitasi Bu. Saya hari ini ada visitasi kenaikan rumah sakit ya Bu di Banjarharjo, Rumah Sakit Rahasifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, terutama dari Labkesda Kabupaten Brebes ya, dan teman-teman dari Puskesmas di Brebes, ada 20 Puskesmas yang diundang. Kemudian Bapak Ibu dari Labkesda Ekskarisidenan Pekalongan, tapi minus Batang, Mas Paro ya Bu ya. Jadi yang diundang Labkesda Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Pemalang, dan Kabupaten Pekalongan. Nah, selebihnya seperti Kota Pekalongan, Batang ini sudah dengan Kendal kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi Bapak Ibu, ini lokasi terakhir ya, lokasi terakhir dari 6 lokasi yang sebenarnya kami pusatkan untuk
di 6X Karesidenan gitu ya. Dan yang menjadi tempat itulah yang kami menginginkan ada unsur dari puskesmas gitu. Nah, untuk yang Labkesdanya kami menyesuaikan lokasi Karesidenannya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bu Erlinda tadi, betul bahwasannya sebenarnya acara ini juga dilatar belakangi terkait dengan kebutuhan daripada kompetensi, tidak hanya SDM ya, tidak hanya SDM khususnya untuk SDM surveillance, tetapi juga penambahan kompetensi atau penguatan kompetensi surveillance khususnya di Labkesda dan juga di puskesmas. Kalau di puskesmas saya yakin ya, kalau puskesmas itu kan lebih dulu lahir ya ketimbang di Labkesdanya waktu itu ya kalau nggak salah ya, karena lahirnya Labkesda itu saya juga menjadi saksi gitu ya. Waktu itu saya pernah di kesehatan lingkungan dan ada pemeriksaan lingkungan yang sudah dilakukan di salah satu seksi ya di kesehatan lingkungan itu, dan untuk kemudian lambat laun karena di keseling waktu itu tuh banyak sekali aliran dana ya, aliran anggaran dari NGO Bapak Ibu, jadi dari luar begitu ya, untuk menguatkan daripada kesehatan lingkungannya ya. Salah satunya adalah terkait dengan pemeriksaan kesehatan lingkungan. Nah, dari itu kemudian lambat laun kenapa tidak membuat satu laboratorium ya keseling waktu itu. Nah, kemudian mulai diinisiasi ada beberapa kabupaten yang menjadi Labkesda dan untuk kemudian menjadi UPT. Itu sebenarnya sejarahnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya tahu persis Labkesda itu lahirnya seperti apa begitu ya. Nah, memang harapannya apalagi sejak adanya kebijakan terkait dengan Labkesmas, kita tunggu saja terkait dengan Permenkes ya untuk aturan teknisnya seperti apa, standar dan lain sebagainya. Tetapi arahannya nanti Labkesda ini lebih tinggi ya pelayanannya, lebih kuat pelayanannya dibandingkan dengan Labkes di puskesmas ya, karena puskesmas ini nanti akan menjadi tier 1 atau tingkat 1, kemudian Labkesda menjadi tingkat 2 sampai kepada tier 3 atau tingkat 3 ada di Labkesda provinsi, tingkat 4 ada di Dr. Jusi ini ya di Balai Labkesmas Magelang dan juga Banjarnegara kalau di Jawa Tengah, dan Labkesmas yang tier 5 kita di Jawa Tengah itu antara lain yang di Salatiga, namanya sekarang Balai Besar Labkesmas Kesehatan Lingkungan okay. Balai Kesehatan Lingkungan, Balai Besar Laboratorium Labkesmas Kesehatan Lingkungan ya, khususnya untuk yang kesehatan lingkungan ya, yang dulu namanya B2 P2 BWRP. Nah, itu sekarang berubah nama Bu, tapi sebenarnya kompetensinya juga nggak terlalu melebar ya Bu ya, hanya Dr. Jusi dan dari Banjarnegara ini yang sama dengan kita semuanya berbenah diri untuk menjadi satu Labkesmas yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan kementerian, sebenarnya seperti itu. Ini semuanya juga dilatar belakangi dari adanya COVID sebenarnya ya. Kita banyak belajar di situ. Pada akhirnya kita itu tergagap-gagap di lapangan gitu saja ya, intinya seperti itu. Ternyata dari sisi laboratorium kita masih sangat-sangat minim ya, entah itu SDM-nya, entah itu kompetensinya, entah itu bagaimana cara kita melihat, mengamati baik itu dari data maupun dari hasil laboratorium ya, ataupun dari kejadian-kejadian yang dekat dengan kita ya, seperti keracunan yang tadi sudah disampaikan Bu Erlinda itu. Nah, itu kita banyak belajar di situ, akhirnya ya akan dikuatkan lagi labnya ini, dan tidak hanya dari puskesmas tapi juga dari Labkesda. Nah, salah satu yang kami munculkan di sini adalah terkait dengan surveillance. Okay. Kalau supaya panjenengan juga tahu, ternyata data saya ya, hasil pemeriksaan saya itu sangat ada manfaatnya nanti di kemudian hari. Nah, ini sayang kalau tidak digunakan nantinya ya. Kalau selama ini kan yang terjadi kan sifatnya adalah pasif
ya, dimintain dulu oleh tenaga surveillance ya. Kalau tidak diminta berarti kemungkinan itu dibiarkan. Nah, ini jangan sampai data yang kita miliki ya, hasil-hasil yang kita miliki itu tidak bermanfaat secara optimal. Nah, ini yang kami menginginkan seperti itu. Sama dengan Labkesda. Kalau Labkesda saya kira karena kompetensinya harus lebih tinggi, maka nge-push-nya juga harus lebih kuat ya. Jadi kalau di Brebes saya kira secara jumlah nggak masalah ya Bu ya, nggak masalah. Cuman mungkin jenis tenaganya yang agak lebih ini standarkan begitu ya. Terus kemudian teman-teman Labkesda yang lain juga seperti itu. Jadi gambarannya memang yang Labkesda ini kita menginginkan ya sedikit demi sedikit kita belajar, Bapak Ibu semuanya belajar. Kami di Dinkes Provinsi juga banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya di lapangan. Nah, kemudian yang kedua terkait pertanyaan dari Bu Erlinda tadi ya, untuk kedepannya Labkesda ini kan memang harapannya bisa bekerja sama dengan BPJS. Nah, BPJS itu memandang Labkesda ini sama dengan lab medis ya, padahal ini sesuatu hal yang berbeda ya. Di lab medis atau lab swasta lah ya, seperti Prodia, Cito dan lain sebagainya, itu mereka tidak melakukan terkait dengan pemeriksaan non manusia ya, seperti pemeriksaan lingkungan air, makanan dan lain sebagainya, tetapi hanya pemeriksaan manusia saja, spesimen saja. Nah, ini yang di dalam Permenkes 14 2021 itu memang dipersyaratkan ada dokter spesialis patologi klinik ya, antara lain ada MK, ada PK, ada anatomi ya, tergantung dari jenis laboratoriumnya. Tetapi kalau Labkesda ini menurut saya tidak bisa disejajarkan itu ya, karena ada beberapa perbedaan pemeriksaan. Nah, ini kami nanti akan coba untuk berkomunikasi dengan BPJS khususnya untuk yang di Kepwil ya, di Provinsi Jawa Tengah dan DIY, untuk bisa meluruskan ini. Jadi kalau teman-teman Labkesda mau bekerja sama ya, bukan persyaratannya bukan dokter spesialis yang dipunyai, tetapi paling tidak dokter umum pun boleh begitu ya, yang menjadi anak kandungnya termasuk juga puskesmas. Jadi bagaimana terkait dengan pemeriksaan haji nanti mungkin 50-50 atau bagaimana begitu ya. Kalau misalnya masyarakatnya jemaah hajinya itu di salah satu puskesmas kok banyak, maka kan bisa jadi ke Labkesda ya, dibagi gitu ya. Atau bagaimana itu kami serahkan kepada kepala dinas kabupaten kota masing-masing sebenarnya. Tapi dari situ sebenarnya peluangnya ada Bapak Ibu. Kemudian juga Labkesda terkait dengan ini kalau pilkada itu kan sekarang ke rumah sakit karena mereka perlu pemeriksaan yang lebih lengkap ya. Kalau di FKTP kan memang belum bisa menjadi sarana ke situ. Nah, mungkin Pildes, saya nggak tahu kalau di Brebes apakah harus ada persyaratan seperti itu ya, kalau pilihan kepala desa atau perangkatnya dan lain sebagainya, itu kan bisa ke arah situ ya, dikembangkan ke situ. Nah, ini terus kemudian untuk prolanis ya, memang kalau harapannya adalah ketika puskesmas ini kan memang tempat yang paling saat ini itu menjadi primadona ya, karena semua program itu kan ada di puskesmas ya, termasuk yang terbaru ini apa Bapak Ibu? ILP ya, integrasi layanan primer, termasuk Labkesmas ini kan termasuk juga bagian daripada ILP lah. Ini mau nggak mau Bapak Ibu harus menyesuaikan diri, termasuk menyesuaikan diri terkait dengan layanannya. Kemudian nanti kalau bicara tentang akreditasi terkait dengan dokumen yang sekarang sudah ada disesuaikan dan lain sebagainya ya. Belum lagi bicara tentang alur SOP pasti berubah ya, pasti berubah karena harapannya dengan ILP-nya sudah bagus, nanti di puskesmas itu sepi sepi ya. Jadi masyarakat itu banyak berinteraksi dengan panjenengan itu melalui Pustu. Nah, nanti yang puskesmas induknya
mendapatkan pasien ketika pasien itu memang benar-benar butuh rujukan seperti itu. Nah, ini masih belajar semuanya Bapak Ibu, tetapi pada hari ini kami menghadirkan dua narasumber ya, Dr. Jusi dari Balai Labkesmas Magelang, matur nuwun Dr. Jusi, dan Dr. Novi dari Balabkes dan Pak Provinsi Jawa Tengah, matur nuwun Dr. Novi, untuk bisa kita belajar bersama-sama dari pengalaman beliau juga kaitannya dengan surveillance, baik itu surveillance yang berbasis data maupun berbasis laboratorium. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi sebagai fasilitator, sebagai mediator ya, untuk supaya agar pertemuan ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kami mengharapkan apa-apa yang nanti disampaikan oleh kedua narasumber kita bisa dipahami dan bisa diimplementasikan di lapangan dengan lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dani atas sambutannya. Untuk materi inti selanjutnya tentang surveillance berbasis data dan surveillance Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Bu Dani dan tim, matur nuwun sudah rawuh ke Brebes untuk kesekian kalinya. Kemudian Ibu narasumber Ibu Yusi Dwi Nur Cahyani SKM MSc dari Balai Labkesmas Magelang. Kemudian juga ada Dr. Ratna Novianti Harini, Dr. Matia dari Balai Labkes dan PAK Provinsi Jawa Tengah, serta teman-teman dari Labkes Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dari Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan, serta teman-teman dari PJ Labkesmas Puskesmas se-Kabupaten Brebes. Ini ada 20 puskesmas yang kami undang hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama belajar mengenai upgrade lagi ya tentang Labkesmas. Kalau kemarin perlu Bapak dan Ibu ketahui dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah, kami sebelumnya sudah pernah mengundang teman-teman PJ Labkes dan juga Kepala Puskesmas karena ada kegiatan orientasi Labkesmas. Itu kami mengadakan acara waktu itu di Jatibarang ya, di Hotel Anggraini Jatibarang. Kami mengundang seluruh Kepala Puskesmas dan PJ Lab, karena Brebes itu puskesmasnya banyak sekali, paling banyak mungkin sih. Terbanyak juga se-Jawa Tengah selain Cilacap dan Banyumas. Jadi kami ada 38 puskesmas. Kami mengundang semua PJ Lab dan juga Kepala Puskesmas. Waktu itu kegiatan tentang orientasi Labkesmas, dan kegiatan tersebut adalah didanai dari dana DAK non fisik yang merupakan BOK dari Dinas Kesehatan. Dan kami mengambil menu tersebut karena terkait dengan surveillance berbasis lab. Terus terang kami memang sangat membutuhkan materi tersebut. Perlu sekali kami mendapatkan materi tersebut karena ini materi cukup baru buat kami, baik di Labkes Kabupaten Kota maupun di teman-teman puskesmas. Baik, untuk hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari Magelang dan juga dari Semarang. Monggo Ibu Yusi dan Ibu Dr. Ratna, kami persilahkan pinarak di depan. Puskesmas akurat, responsif, berkelanjutan, luar biasa. Oke, matur nuwun, bisa duduk kembali. Oke. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti yang sudah mengantarkan acara kali ini, nggih.
Senang sekali saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua dalam acara pembinaan ini ya, pembinaan laboratorium kesehatan di daerah gitu ya. Jadi izin sambil berdiri ya Bu ya. Kemudian Brebes sebagai tuan rumah Pekalongan, Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Pekalongan gitu. Pemalang ya, sama Pemalang 6 berarti ya, sama puskesmas di Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan menyampaikan tentang surveillance berbasis data. Ini memang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dani tadi ya, yang di awal bahwa adanya Labkesmas ini karena pandemi COVID kemarin ya. Jadi pandemi COVID menyebabkan kita harus mentransformasi kesehatan di Indonesia supaya kita cepat tanggap untuk menghadapi berbagai ancaman gitu ya. Salah satunya nanti kalau pada saat timbulnya pandemi seperti COVID dan kebetulan untuk Labkesmas ini berarti merupakan ada 6 pilar ya Bapak Ibu, transformasi kesehatan kesehatan di Indonesia. Siapa yang hafal 6 pilar? 6 pilar. Yang pertama, pilar pertama apa kira-kira? Transformasi pelayanan primer ya, transformasi pelayanan primer yang berada di mungkin puskesmas gitu ya, dan pelayanan yang terdepan gitu. Yang kedua, transformasi pelayanan rujukan ya, betul. Dan yang ketiga, transformasi sistem ketahanan. Ini ngepek ya Ibu. Sudah enggak ya, udah pinter ya. Transformasi sistem ketahanan kesehatan. Jadi untuk adanya Labkesmas ini karena transformasi di pilar pertama yaitu pelayanan primer, dan pilar ketiga sistem ketahanan kesehatan ya. Sedangkan yang pilar keempat itu pembiayaan kesehatan, yang kelima itu sumber daya kesehatan, dan yang keenam itu adalah teknologi kesehatan gitu ya. Jadi untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia itu, maka Kementerian Kesehatan membuat transformasi kesehatan Indonesia dalam 6 pilar itu. Dan untuk Labkesmas di sini itu dibentuk karena untuk memperkuat. Jadi nanti kalau misalnya yang sudah saya sebutkan tadi ya, nanti kalau ada pandemi, nanti ada ketahanan ada ancaman, itu nanti diharapkan Labkesda yang ada di daerah kemudian bersinergi dengan Labkesda yang ada di provinsi, kemudian yang ada di regional dan nasional, itu nanti kita bisa membuat jejaring surveillance laboratorium surveillance berbasis laboratorium. Siap-siaga tanggap darurat gitu ya. Jadi untuk menghadapi berbagai ancaman kesehatan yang akan timbul. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Yusi Duro Cahyani, SKMMSC. Saya epidemiolog kesehatan, dulu S1-nya di Kesmas Undip dan S2-nya di epidemiologi klinik UGM, dan pekerjaan saya di Labkesmas Magelang yang merupakan salah satu Labkesmas tingkat 4 di regional 5 Jawa Tengah dan DIY. Jadi Jawa Tengah dan DIY itu merupakan regional 5 dan ada Labkesmas tingkat 3 Labkesmas tingkat 4 yang ada di regional 5, yaitu yang pertama Balai Besar Labkesmas Yogyakarta yang dulunya Balai Besar BTKL, kemudian yang kedua itu Labkesmas Magelang, dan yang ketiga adalah Labkesmas Banjarnegara.
kami juga sama-sama belajar ibu-ibu. Jadi sebelum kami berubah menjadi Labkesmas, kami merupakan balai penelitian dan pengembangan kesehatan. Jadi karena adanya yang baru itu, yang peneliti itu harus masuk ke BRIN, maka kami berubah fungsi menjadi Labkesmas. Jadi kita sama-sama belajar gitu Bapak Ibu. Nah ini sebelum kita mulai mungkin kita tes fokus dulu ya Bapak Ibu ya. Ini nanti kita sebutkan warna pada kata ya. Jadi misalnya kalau ini warnanya apa? Ya biru, betul. Kalau ini? Iya. Hijau. Iya. Nah ini ada yang salah ini. Iya. Iya, hitam. Ya, tepuk tangan. Wah, berarti sudah ini ya, sudah fokus semua ya. Jadi untuk kesempatan kali ini surveillance berbasis data mingguan epidemiologi setahun itu ada sekitar 52 sampai 53 minggu. Kemudian kalau untuk laporan kejadian, kalau misalnya ada KLB, misalnya KLB PD3I atau mungkin KLB keracunan seperti itu. Kemudian juga ada juga KLB penyakit yang bersumber binatang. Jadi untuk penyakit potensial KLB itu suspek itu ada di dalam pelaporan mingguan SKDR itu ada sejumlah 24 macam penyakit yang berpotensi KLB dan itu dilaporkan secara mingguan. Jadi untuk laporan yang rutin itu ya yang mingguan SKDR itu. Kalau untuk laporan rutin lainnya ya sesuai dengan jenis penyakitnya, misalnya DBD, malaria, rabies dan sebagainya itu sesuai dengan penyakitnya masing-masing, seperti itu. Akurat, responsif, berkelanjutan, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Novarianti. Saya dari Balai Labkes dan PAK Provinsi Jawa Tengah. Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang pernah ke kantor kami? Sudah ada ya, di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Kemudian saya, riwayat akademi saya dari Fakultas Kedokteran Undip, dan saya pernah bekerja sebagai dokter PTT di RSUD Salatiga, kemudian PTT yang kedua di RSUD Wongsonegoro, dan selama menjadi PNS saya menjadi dokter madya di Polri Biro Umum. Kemudian baru setahun yang lalu saya dipindah tugaskan di Balai Labkes dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Baru saja dikeluarkan itu adalah PP nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Kesehatan nomor 17, dan sebentar lagi kayaknya minggu depan ya Bu ya akan dilongsin untuk Permenkesnya, juknis dari pelaksanaan Labkesmas ini. Kemudian ada PMK nomor 5 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, itu di pasal 90. Kemudian ada PMK nomor 45 tahun 2014 tentang surveillance kesehatan. Lalu ada PMK nomor 1501 tahun berbasis laboratorium serta respon KLB, wabah dan bencana. Saya rasa ini juga sudah ada ya di tiap puskesmas. Sampun nonton ya untuk surveillance-nya ya. Sudah jalan ya untuk fungsinya, untuk KLB dan untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam KMK yang harus dilaporkan secara rutin. Kemudian fungsi yang keempat adalah pengelolaan dan analisis data laboratorium. Saya rasa ini
sudah ada kemauan ya. Tadi setelah diterangkan oleh Bu Yusi, saya rasa semua sudah mengerti dan mungkin sudah mulai berangan-angan. Sesuk aku menggawe opo ya gitu. Saya punya data ini, kayaknya besok tak lihat-lihat mau saya olah, mau saya lihat seperti itu. Kenapa?